وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم اللقاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله وصدق رسوله ونفعنا بالقرآن العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hanya pujian, hanya segala apa yang dapat kita limpahkan kepada Allah dengan mulut kita, dengan hati kita, dengan perasaan kita. Bentuk syukur kita ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat. Allah masih memberikan kepada kita anugerah. Telinga masih bisa mendengar ucapan-ucapan kebaikan. Masih bisa mendengar pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata masih bisa melihat begitu banyak pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang hanya mata yang melihat tapi tak masuk ke dalam pikiran, tak merasuk ke dalam hati. Dan begitu banyak telinga kita mendengar akan kemuliaan-kemuliaan daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi, sore, berapa banyak undangan, berapa banyak disebut, berapa banyak kita dihimbau untuk hadir, dan berapa banyak bukan di bulan ini saja. Berapa banyak kita mendengar akan kemuliaan-kemuliaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak telinga kita mendengar bagaimana budi pekerti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di setiap maulid itu akan dibaca akan sirah, sejarah baginda Rasulullah dengan Simtud Durar, Ziaul Lami', Barzanji, kemudian Ad-Dibai, Maulid Azab dan lain sebagainya. Itulah sebetulnya tujuan ketika kita memperingati maulid. Sedangkan ceramah, tausiah, muzakarah hanya mengambil sedikit hikmah daripada yang dibacakan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral ahbab rahimakumullah, di saat kita diundang di majlis-majlis, di rumah untuk disebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebetulnya yang mengundang itu bukan yang berterima kasih, tapi kitalah yang berterima kasih. Karena mereka siapapun itu
adalah mengajak agar menghidupkan kembali kontak kita, hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hitung saja setiap hari, hitung saja setiap jam, berapa banyak kita lost kontak dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak pikiran kita, pendengaran kita, penglihatan kita, apalagi hati kita tersambung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan tidak ada majlis-majlis seperti ini. Karena apa? Yang terkadang saja di majlis seperti ini kita lupa dengan baginda Rasulullah. Tidak ngontak dengan baginda Rasulullah. Disebut nama baginda Rasulullah, kita ngobrol. Disebut nama Rasulullah, pikiran kita ke lain. Disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata kita guring. Itu di majlis ini. Apalagi di luar, apalagi di pasar, apalagi di padang, apalagi di tengah jalan, melihat babinian berselawar handap, susu kelihatan. Asawakalla. Makanya ketika duduk di tempat ini, dudukkan hati dan pikiran kita untuk mengingat berapa banyak kita lupa dengan baginda Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hasilnya? Dalam satu syair Sayyid Amin Qutbi, beliau ada mengubah satu gubahan kalimah. Bagaimana majlis-majlis yang akan disebut baginda Rasulullah itu? Kata beliau dalam satu syair, "Faya habbaza majlisun dzikral habibi bihi." Ya habbaza, wahai orang-orang yang hidup, orang-orang yang kita di dunia ini, habbaza majlisun, yang senantiasa hatinya itu ada satu keterkaitan dengan majlisun zikral habib, tempat duduk yang disebutkan Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hatinya ketika disebut baginda Rasulullah tentram, tenang, tidak kusuh, tidak kesah, tidak sedih. Karena apa? Ketika zikral habibihi rauhun li ruhi, akan menjadikan ruh, rauhun, kegembiraan bagi ruhnya. Tidak ada pikiran yang macam-macam, berapapun yang ia keluarkan. Ketika mengingat baginda Rasulullah, hatinya menjadi senang. Rauhun li ruhi wa tafrijul li ahzani. Ketika betul-betul kita ini, hati kita itu berada duduk untuk mengingat baginda Rasulullah, akan menjadikan tafrijul li ahzani, menjauhkan daripada sifat-sifat ataupun yang ada di hati kita, susah, sedih dan sebagainya. Kalau andaikan kita keluar dari majlis itu hati masih sedih, hati masih sakit, maka berarti majlis itu tidak menjadikan diri kita tersambung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah rugi? Apakah rugi ketika kita dudukkan diri kita di majlis-majlis disebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak mendapatkan yang tadi? Asyajudam, tidak ada kerugian ketika duduk di tempat orang-orang yang menyebut kebaikan.
hujan yang turun setiap hari, setiap saat, ia akan turun dengan segala qadrullah, kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hujan yang diibaratkan oleh Allah menjadi rahmat bagi umat baginda Rasulullah, rahmat bagi pepohonan, rahmat bagi tumbuhan, rahmat bagi yang kita punya kebun. Begitu rahmat Allah turunkan ketika disebut nama Rasulullah, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Rasulullah itu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tetapi ketika turunnya rahmat itu, seperti sebagaimana turunnya hujan itu, apa yang kita bawa untuk menampung hujan? Apa yang kita siapkan untuk menampung rahmat? Si fulan bin fulan, hujan turun, karena ia mengharapkan air hujan, ditaruhnya lah gelas. Fulan bin fulan di sebelahnya, ditaruhnya gayung. Di sebelahnya ditaruhnya baskom. Nang di sebelahnya lagi ditaruhnya ember. Nang di sebelahnya drum. Nang sekong tandon. Siapa nang paling banyak dapat? Hah? Siapa? Cangkir, ngeramput. Apalagi kada mandak sama sekali. Ada juga lu besian tandung, besian tandon ganal 3 guru tapi maandaknya tabalik. Maandaknya tarlungkup, burit tak ke atas, atau tandonnya batu tutup ada dibuka. Apa yang dapatkan? Siapa yang paling banyak? Dia yang menaruh wadah yang paling besar dan terbuka. Begitu juga ketika peringatan Maulid setiap malam ini di sini ya, besok di situ. Siapa yang paling banyak dapat berkahnya? Hah? Ada yang mengetahui, kita sendiri. Tergantung kita meletakkan tempat tadi. Apa yang ditandak? Galas. Galas itu selama hujan sejam, 2 jam, mun galas diandak, iya segelas tuh bang dapatnya. Mau lah dapat sedrum. Mustahil wal mustahil. Hibak gelas itu tumpah ke buminya. Limpas di orang Banjar. Ada yang dapat 1 drum, orang yang meletakkan gelas. Ada? Nggak ada. Kecuali setiap gelas dapat segelas, taruh ke baskom. Tapi bungol ngarannya itu. Ini wadah misalnya wadah ganal diandak di rumah, menampung pakai gelas. Ibak gelas buat ketandon, ibak gelas buat ketandon. Itu kayak apa orang tuh? Bungol kah tambuk kah? Kalau bungol bang gila benar ya. Kerajinan. Betul latihan sawakala. Bagaimana kita menerapkan hati kita? Rahmat Allah itu turun setiap saat. Ketika disebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah itu ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, jelas dalam Al-Qur'an. Lalu apa yang kita dapatkan ketika di setiap saat menyebut dan mengingat baginda Rasulullah? Bertambahkah yakin kita kepada Allah? Bertambahkah khusyuknya salat kita? Bertambahkah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan yang paling lagi utama, bertambahkah salawat kita kepada Rasulullah? Kita yang paling tahu. Berapapun salawat yang kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu karena salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Kata Imam Al-Habib Ali,
salatan yattasilu, satu salawat yang bersambung dengan dia, dengan baginda Rasulullah. Ruhun, dari roh lalu ke mulut. Kalau hati ini tidak tersambung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca salawat 100 terasa kebanyakan. Baca duduk, baca dalail itu setengah jam itu kita burit terasa bakar. Baca dalail tuh setengah jam itu rasa sing lawasan. Coba kalau kita buka WhatsApp. Hah? Nang tuha coba buka TikTok. Kerasaan lah. Buka Facebook, nonton YouTube, main PUBG. Bocil-bocil. Main PUBG, main ML, main FF. Sejam kerasaan lah. Sejam kerasaan dah. Nggak kerasaan. Baca selawat. Baca maulid. Baca fasal 1, 2, 3, 4. Begaru sudah. Panjang banal baca rawinya aja. Bulik ke rumah. Nonton drakor, drama Korea. Nang sejam 1 jilid. Itu kan kerasaan. Sambung menyambung. Ujur kan ibu-ibu. Nang dilihat bungas-bungas. Lalakiannya tampan-tampan, babiniannya cantik-cantik. Kita kada tahu benar ya kiapa Rasulullah itu bungasnya. Andaikan baginda Rasulullah itu dilihatkan dengan kita, kalah artis Korea yang paling bungas tuh. Dan menyebut baginda Rasulullah itu bukan hanya tafrijun li ahzani, bukan hanya di dunia yang kita dapatkan ketika apa? Ketika menyebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu syair. Bukan hanya apa? Bukan hanya ketika kita duduk di tempat ini akan membawa kebahagiaan di rumah tangga. Kemudian hidup kita. Wa iyamut, kalau mati. Jasadun tamakkana hubbu Ahmada fihi tallah annal arda la tublihi. Jasadun tamakkana hubbu Ahmada fihi. Jasad, diri kita ini, mulut kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, tamakkana hubbu Ahmad, ketika kita gunakan untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Tallah, demi Allah, annal arda la tublihi, bumi tidak akan pernah memakan tubuh itu. Bumi nanti kalau meninggal dalam kubur, wa iyamut, kalau mati, tubuh ini tidak akan disentuh oleh bumi. Karena apa? Tangan digunakannya untuk mengetik tasbih, menyebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata digunakannya untuk melihat segala macam bacaan-bacaan untuk memuji baginda Rasulullah. Mulut pun begitu. Inilah jasad nantinya yang kada dimakan oleh tanah. Tapi kita, tangan kebanyakan mengetik HP. HP. Kada cukup sebelah mengetik HP. Kakanakan lah ini kada dua balahnya dipakainya mengetik HP.
Lihat anak kita tuh. Apa ini? Oke ini ngarannya. PUBG. Dua-dua balahnya. Coba lihat orang main game. Tangan, mata, telinga, pikiran tertuju ke sini. Bisakah kita sekali-kali sedemikian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tangan kita, mata kita, hati kita, kita hadapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai kita lebih dari fidaka abi wa ummi, lebih daripada bapak kita dan ibu kita. Siapa yang mencintai kita yang lebih daripada orang tua kita? Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita mencintai kita. Kita mencintai orang tua kita sebatas apa? Cinta kita sebatas nanti sampai ke liang lahat. Baktinya anak mengantar orang tuanya ke liang lahat, ditutupkan, kemudian ia membaca tahlil, membaca doa dan sebagainya. Tetapi siapa yang menyampaikan kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hidupkan hati kita, hidupkan jasad kita, agar jasad ini yang dari ujung rambut ujung kaki ini la tamakkana bi hubbihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimulai dengan mendengar bagaimana sejarah beliau, dengan melihat bagaimana keelokan segala macam yang ada pada diri beliau. Sehingga apa? Tuba liman huwa fil mahabbati sabbuhu. Beruntung. Tuba liman huwa fil mahabbati. Tuba liman huwa fil mahabbati صبوا لملا ومولاه الكريم يحييه في القبر حاشا يضام فبحبه أو كيف يأكله التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه. Kaifa ya'kuluhu turab. Bagaimana tanah bisa memakan? Kaifa ya'kuluhu turab. Wa hubbuhu. Tubuh ini ada rasa cinta kepada Rasulullah. Kemudian fi qalbihi, di dalam hati ini ada rasa kecenderungan kepada Rasulullah. Dalam hati ini ada ketika disebut Rasulullah langsung mengontak ke mulutnya untuk baca sholawat. Tetapi kalau tidak ada kontak, biar orang bakuriak dihiga, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, tetapi kayaknya guring juga. Tetapi hatinya tidak ada rasa. Karena apa? Karena apa? Hati kita keras. Hati kita sekeras batu. Lalu bagaimana melemahkannya? Maka sering-seringlah baca salawat kepada Rasulullah. Mulai sehari 100, naik 200, naik 300,
naik 400, naik 500. Hitung sehari kita sudah kabar solawat sudah hari ini, mulai bangun guring, berjalan ke pasar, makan, hendak guring lagi, sudah kabar solawat. Itu yang dipikirkan dalam hatinya, fi qalbihi wa madihuhu fi fihi. Lalu mulutnya ini digunakan untuk menyebut, memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bisa memuji bini, dipuji cantiknya dirimu, apalagi dipuji, pacar dipuji lewat WhatsApp, panjang pujian ini bersetengah halaman memuji pacar kita, memuji kekasih kita. Itulah kita. Oleh karena itu, aksir alaihi bis salati alal mustafa. Aksir, perbanyak. Jangan hendak duit hendak banyak, hendak bini banyak, hendak hasil panen banyak, duit banyak. Itu kita di dunia itu bang, sudah makan hendak banyak, mau ambil hintalu hendak banyak. Coba lihat bila orang bergantungan hintalu tuh berabut dah. Orang sebuting seorang yang jurang minta lagi sebuting dia pakai abahnya. Datang tuh minta lagi pakai anak-anak, minta pakai kainya, pakai nininya. Masa kita se-RT-an sekali mintakan. Padahal jakannya pemulitan setiap orang bawa hintalu sebiji, tapi berusaha lah. Mun abahnya tuh ada hintalu 2 biji membawa dalam tapi. Adakah membawa? Kamu ditinggal. Kalau ditinggal tuh hintalu abadi. Jangan ditinggal guru aja, tuh hintalu mamanya. Itu kita tuh dapat hintalu gin, mau makan hintalunya, mau makan apa? Coba lihatin. Wa tafrijun li ahzani zikral habibi bihi. Di setiap majlis yang disebutkan nama baginda Nabi itu akan menjadikan obat. Makanya dalam apa? Dalam syair apa? Qalbi dawa'uhu Aya sayyidi qalbi bihubbika baihun wa tarfiya ba'da dam'i tajri dima'uhu. Qalbi bihubbik, hati kita ini diajari untuk mencintai Rasulullah. Setidaknya siapa mencintai baginda Nabi itu nang setiap hari bisa kita lakukan. Nyaman benar sebujurnya, nyaman benar. Allah nyaman. Bangun guring sampai guring lagi itu ada kesempatan untuk ingat dengan baginda Nabi itu. Bangun guring tuh jangan HP aja dicari langsung. Buka mata, apa yang dibaca? Apa yang dibaca? WhatsApp yang dibaca, Facebook lain. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Kayak itu kalau Rasulullah mengajarkan. Bangun mata, ingatkan apa yang diajarkan Nabi, 2 umat, 2 aku, 2 anakku apa? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang menghidupkan ulun. Saya sudah mati malam tadi setengah jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Kita tuh guring tuh mati. Biarlah orang guring itu tahulah.
pian tuh guring ada kawan dihiga diburiti kawan gin. Anda tahu lah. Anda tahu. Bahkan kadang orang daripada guring nyanyaknya itu dikiau dipanggil ndak nyambung. Kemana rohnya? Kemana? Tuh jasad tuh ada. Hanya yang hidup menandakan hidup apa? Nama hidup menandakan hidup apa? Napas turun naik, keluar masuk, keluar masuk. Yang satu hari napas itu kena keluar kada masuk lagi, atau masuk kada keluar lagi. Tuh belakang itu sudah bungkus, bungkus lagi kalau sudah habis nang turun naik keluar masuk itu bungkus lagi. Dan kalau sudah dibungkus, kemana wadahnya? Mana wadahnya? Turap tadi, ke tanah tadi. Kada ada yang diandak di mana ada. Kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ujar tukang apa? Telakin. Minha khalaqnakum, ini dari tanah kamu diciptakan. Makan mulai tanah. Kita ini makan adalah siapa yang paling harat di dunia ini? Paling jago siapa? Makannya mulai tanah juga asalnya. Ada yang paling jago makannya batu. Batukin mulai mana? Mulai tanah juga. Papaci. Jadi apa ngarannya yang orang reok ponorogo. Makan pepati, makan beling dari tanah juga asalnya. Tidak ada yang terlepas dari tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ke situ nanti kami keluarkan nanti akhirnya mati ke dalam situ. Hari-hari kita berjejak ke tanah, ke pasar lewat tanah, ke pakabun lewat tanah, kemana lewat tanah. Mulai bangun diajarkan baginda Nabi, ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bakayakat bangun menuju WC. Ingat lagi diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk WC itu. Masuk batis kiri, baca doa. Jangan masuk WC beluncat. Itu paling nyaman sudah sunnah kita tuh, bidayatul hidayah. Itu aja nah kita amalkan sehari-hari keluar WC. Alhamdulillahillazi azhabahannal amma wal aza. Hendak makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Habis makan, alhamdulillah allazi at'amani wa saqani bighairi haulin wala quwwatin minni. Keluar hendak ke kabun, membuka lawang, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Menyetel kendaraan, hidupi kendaraan, hendak berjalan, bacaannya apa bacaan berjalan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin summa inna ila rabbina lamunqalibun. Sampai ke pasar, baca lagi doanya. Coba liatin, masuk rumah ucapkan salam, hendak guring, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Siap sudah. Siap. Hidup siap. Mati bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tuh siap mati. Kita ini kadang siap hidup aja, mati kada siap. Takoni aja orang ini, kita nenang ini berataan, takoni lah berataan lah. Siapa anak mati esok? Ayo. Siapa anak mati? Ada anak hakunnya bang. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malaikat Israel. Ujar Israel, ya Ibrahim, ini sudah waktunya mati. Apa jam malaikat Ibrahim dan Nabi Ibrahim? Ya malakul maut.
Nabi Ibrahim masih apa mempertanyakan, ya malakul maut, wahai malaikat Israel, apakah mungkin Allah yang mencintai, yang aku cintai itu akan mengambil, mematikan aku yang dikasihinya? Bingung malaikat. Itu Nabi. Amun kita didatanginya malaikat Israel, dia nyebut takon kayak itu, Bang. Di mana kah apa karena digawi aja malaikat sampai waktunya tariknya. Bakuriak kah, kada kah, apa kamu sampai waktunya? Enggak tahu lah. Malaikat Israel itu tiap hari 40 kali. Ini lo lalang dapur rumah kita. Melihati daftar. Dilihatinya orang itu. Apabila juga daftarannya orang ini. Oh lah kayak itu. Kita benar kalau penagak nah, jangan beinggang berjalan. Ada tuh malaikat nah. Targetnya dah. Di targetnya kita ini tiap hari ditarget oleh malaikat. Jakanya tahu tuh malaikat menarget kita. Makan gini kada nyaman. Apalagi main game. Sangguplah main game ada malaikat Israel di higa. Hah? Sangguplah. Hanya anak headshot. Headshot malaikat langsung knock out sudah. Jangan kan boya habis. Hah? Apa yang dapat kita banggakan di dunia ini? Andaikan kita ini kalau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, kasih sayang, hati kita ditakutkan aja dua malaikat Israel. Makan kada nyaman, guring kada nyaman, bagawi kada nyaman, binikin kada terherani lagi sudah. Keingatan mati terus. Mau kada percaya pian, coba guring besok di kuburan. Nyaman lah. Lihat orang mati, dah usah lah langkah itu. Kita duduk di rumah setiap jam lalu ambulan. Nyaman lah hidup. Lah usah lah kayak itu lagi. Setiap jam ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Esok kita yang innalillah. Itulah hidup. Hidup kita ini akan berakhir. Tapi kiapa dan bagaimana akhirnya kita yang mempersiapkan. Makanya minta dengan Allah itu husnul khotimah. Kita itu nang berusaha baik itu tahulah. Keluar naik motor membaca doa Allahumma subhan bismillah subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, itu apa tujuannya? Husnul khotimah, minta husnul khotimah. Kalau kena bas bermotor ada nang merumpak kita mati. Sama nang waktu makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, pas ketiga suap mati. Sama nang ke pasar ketika masuk pasar la ilaha illallah. Lahul mulku wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Karena kalau pergi di pasar mati. Itu yang membedakan kita dua orang yang lain. Banyaknya orang yang di jalan mati. Mati juga. Banyak yang di rumah sakit mati juga. Tapi yang menentukan nilai ketika dia hidup itu apa? Tuh husnul khotimah yang nanti membedakan kita dengan yang lain. Oleh karena itu gunakan aksiru alaihi bis salati alaihi. Hidup ini banyaknya salawat. Berkat salawat hidup bernikmat, kan itu Allah. Makanya itu apa? Orang yang banyak salawat itu insya Allah hidupnya akan lapang dan matinya pun akan lapang. Karena fa innaha
ala qabri nur. Salawat itu kalau nanti ia meninggal akan menjadi cahaya, akan mencahayai kubur kita. Banyaknya orang dulu, kita ini beneran enggak ada. Di zaman orang tua kita dulu di Martapura itu, kalau hendak mengetahui orang itu meninggal ada karomatnya, bakaramat, tunggu di kuburnya dalam seminggu, pasti keluar cahaya terang. Itu kalau hendak mengetahui. Jadi orang tuh dilihat cahayanya, kubur tuh bercahaya, kelihatan cahayanya. Tapi mau wayah ini kadang-kadang ada lagi yang kayak itu. Kenapa? Karena ada HP nih. Nah. Coba kalau ada kuburan nambah cahaya kayak itu, habis sampai selfie orang, habis di kamera orang, habis jadi viral. Bahari itu kadang-kadang nang ngodaknya, kadang-kadang orang melihat. Bila orang itu hidupnya menghatamkan dalail kah apakah, pasti meninggalnya itu Allah perlihatkan. Biar orang biasa aja, apalagi orang alim. Kayak itu orang bahari mengatai bakaramat. Ada kayak ini bang, orang berniat, insya Allah bila kain ini anda kain kuning dia orang. Makanya orang tuh kain kuning, bisa kain kuning kalau biasanya ada niat, ada hajat. Bila kena apalagi orang bahari di kampung itu, kena bila bani naik banyak bangkitannya ziarah ke Kelampayan. Itu orang bahari kayak itu. Orang tua kita, datun ini kita, bila naik bangkitannya bani itu ziarah. Pas nanti banihnya hasil panennya bagus, pasti itu dibawa ziarah. Bila bila tidak ziarah, nazar itu sudah dia sampaikan. Biasanya kalau kami biasanya itu pasti ada ketaguran di orang Banjar. Entah diapainnya, Datu Badok kah? Jadi Datu Badok itu yang apa, yang ikut Datu Kelampayan itu dulu benampak bisa memperlihatkan diri beliau. Kita waktu kecil tuh sering diceritakan kalau misalnya kami itu ke Martapura, ke Kampung Melayu, itu kalau ribut malam Jumat tuh ribut di rumah nenek itu, apa bilangnya orang tua, jangan ribut tuh Datu sarek itu kelihatan apa, mata terang cahaya itu dulu. Bahkan karena apa, dulu di Kampung Melayu itu Datuk Kasful Anwar itu beliau mempunyai hamba khadam yang dibawa dari Mekah. Jadi khadam itu jar marina kami, kalau Datu Badok gitu ingin menapas sorban sidin imamah, itu ditaruh di peimaman di musallanya orang tuanya Guru Munawar itu. Di rumah Guru Munawar itu ada musalla di pinggir sungai, jadi taruh di situ di peimaman. Jadi sorban itu ada sorban dicuci, nanti taruh situ hilang sorban itu dulu kalau orang ziarah itu ke Kelampayan itu tidak sopan, itu guring aja dikubah situ, bangunnya nanti di luar. Dulu di pondok itu, di pondok Al-Banjari itu pernah anak-anak itu tidur di imaman masjid. Ketika bangun tak ke bawah sudah orangnya, karena di situ tempat sholatnya Datuk. Dulu di
kami di masjid pondok itu kalau ribut itu Abuya itu jangan ribut, nanti kamu dimarahin datu, karena datu itu sering ada di masjid situ. Dan itulah kalau kita dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah lihat, bahkan ulun aja pernah sendiri melihat bagaimana rupa daripada jin Islam itu. Dulu kalau di pondok itu santri bulik itu pasti macam-macam diganggunya. Karena santri bulik itu kosong pondok itu. Jadi begitulah kehidupan. Dan mereka berdampingan dengan kita. Dan mereka punya iman. Dan mereka pun adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Mulut bisa berzikir, mulut banyak solawat, mulut dengan segala macam pemberian Allah ini, jasad ini dari ujung rambut ke ujung kaki gunakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi di bulan yang seperti ini, apalagi kita di rumah kalau santai-santai katek tasbih, ibu-ibunya di dapur sambil memasak baca solawat, jangan lagu dangdut saja didengarakan. Ayo ting ting didengarkan. Baik, baca solawat sambil memasak, baca solawat sambil mirik acan, baca solawat mirik sambal, baca solawat. Bapaknya kayak itu juga ke kebun, baca solawat sambil jalan, baca solawat. Solawat ini paling mudah, ada usaha baudu gin. Dan amal-amal yang lain, salat, zakat, puasa itu tidak dicontohkan oleh Allah. Tetapi ketika salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada para nabi, kepada nabi kita. Ya ayyuhallazina amanu, langsung diperintahkan wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepada nabi. Tasbih paling kada bulan Maulid barang banyaki baca solawat. Bulan Maulid barang baca sirah nabawi. Kalau kada kau membawa Syama'il Muhammadiyah, baca nih, baca Simtud Durar, Maulid Azab, Maulid Diba. Kada usah undangan do orang, sorangan dibaca sambil duduk baca. Alhamdulillah ya qawi sultan wal wadi burhanu al maqsudi bil wujudi karamuhu wa ihsanu, dibaca. Jangan membacanya pas undangan aja, apalagi nanti tukang baca Maulid. Undangan aja membaca Maulid. Di luar mandit kada suruh membaca. Hitungannya mengaramput. Toranya baca Maulid tuh di rumah dibaca, dilancari. Jangan pas membaca Maulid. Mau di sini bagus saja pembacaan keluaran pondok. Coba kanan di lain membaca. Hah? Udah pangkung-pangkung baca. Nih, rawi itu. Oleh karena apa? Membaca pas ada mic aja sama orang mengaji Quran dah. Kita nih baca Quran. Jangan hanya Ramadan. Ramadan pun baca Quran dah bila. Tuh waktu di masjid mengikuti mic. Hanya membaca Quran. Bulik ke rumah. Harapan. Harapan ya Habib. Hah? Wah, sudah di masjid maka mengikuti mic. Wah, apa iyanya? Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, alar aja. Mata hama. Orang hamimnya hama. Itu Bang. Lu membaca Quran. Bahasanya hanya tampil, hanya membaca Quran itu, membaca Quran, membaca Maulid hanya karena bemik jadinya. Karena pahalanya dia dapat hadiahnya, dapat pahala Bang. Itu tidakkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sorangan kita sering-sering membaca, tidak ada ruginya. Membaca ini Simtud Durar ini tahulah, Miftahul Qulub, membukakan hati kita supaya tadi nih tersambung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan HP aja nanti sambung. Jangan bahasan HP kita nih, bahasan HP larang, Apple nang taling larang. Mac berapa sekarang ini? Pro Max 14 yang paling larang sudah HP. Tapi mun HP itu tidak ada baterainya, tidak ada listriknya, tidak bisa hidup. Hidup ada baterainya lagi.
harus perlu kartu lagi. Ada kartu lagi, perlu pulsa lagi. Ada pulsa, ada kartu, HP-nya ada, hidup HP-nya sudah. Apa yang diperlukan? Sinyalnya. Coba mau ada sinyal. Biar pulsanya 20 juta. Paket datanya 50 juta. Sudah top up PUBG-nya 50 juta. Tapi sinyal enggak ada. Bahasa apa HP? Pakai selfie lagi. Enggak bisa nelpon. Enggak bisa buka internet. Enggak bisa nonton YouTube. Sinyal sambungan tidak ada. Itulah umpama tubuh kita ini, biar kiapakah gantengnya, kiapakah bungasnya, kiapakah sehatnya, kiapakah sugihnya, kalau tidak ada sambungan dengan Rasulullah, kayak handphone larang tadi, kada tak pakai apa-apa hidupnya, kada tak pakai apa-apa, tidak ada gunanya. Itulah salatan yattasilu Ruhul musalli alaihi bih. Mudah-mudahan setiap pertemuan kita semakin menambah sinyal, menambah keimanan kita, menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah berputus asa untuk mencari jalan, untuk mencari segala macam terobosan-terobosan agar bertambah cinta kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita menjadi pesimis. Disebut orang menyebut Rasulullah hanya di majlis-majlis taklim. Syukur kalau di majlis taklim kita masih ingat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya di majlis itulah menyambungkan diri kita, roh kita, hati kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika kita pulang, ketika kita di rumah, kita terdinding untuk mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkat majlis-majlis seperti inilah yang mudah-mudahan bisa menyambungkan tali kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat kita tersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucap salat, mengucap salawat, mengucap salam kepada beliau akan menjadikan suatu pertanda kita mencintai beliau. Dan janganlah ketika kita bisa mengingat menyebut baginda Rasulullah dengan salawat, tapi ingatlah salat jangan ditinggalkan, karena salat adalah yang menjadi titik tolak sebagaimana yang disabdakan, sebagaimana yang telah difirmankan Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan, percontohan yang baik. Percontohan yang bagaimana? Percontohan ketika beliau beribadah kepada Allah, percontohan ketika beliau salat. Karena apa? Beliau bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku telah mengajarkan kepada kalian salat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah wasiat saya pribadi kepada diri saya sendiri. Jangan tinggalkan salat, perbanyak salawat. Jangan tinggalkan mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap saat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita, kampung kita dengan pandangan rahmah dan maghfirahnya. Dan mudah-mudahan segala yang hadir pada malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan dan menumbuhkan dalam hati kita rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya pohon itu akan berbuah di mulut kita, mata kita, hati kita, menyebut nama baginda Rasulullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ahlul bait yang mengumpulkan kita pada malam ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekalian dimudahkan urusannya, urusan dunia dan akhirat, dipanjangkan umur dalam kesehatan, keafiatan, dijauhkan daripada bala dan bencana. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki kita semuanya, dimurahkan rezeki kita, rezeki dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang yang husnul khatimah, bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun ingin bertemu dengan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita,
orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan kubur mereka, jadikan mereka kubur mereka raudhatan min riyadil jannah. Allah terangi kubur mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangi orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena malam ini kita hadir di tempat ini dengan tujuan untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucap salawat, mengucap salam. Maka mudah-mudahan dengan ucapan salawat dan salam kita itu Allah kirimkan cahaya dalam kubur-kubur orang tua kita, guru-guru kita pada malam hari ini sampai nantinya hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ulun banyak-banyak minta halal, minta redha, minta maaf apabila ada salah dalam penyampaian, apabila ada kekurangan ataupun ucapan-ucapan ulun yang menyinggung hati perasaan pian ulun, banyak-banyak minta halal, minta redha. Hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.